Live berapa mas? 5. Bismillah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami menyampaikan bela sungkawa yang mendalam kepada keluarga almarhum. Semoga diberikan kekuatan dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, salam presisi. Pada malam hari ini kami akan menyampaikan perkembangan penanganan anak yang berinisial AKN dan proses penetapan tersangka dengan inisial A. Ini berawal dari tanggal 6 Maret 2025, di mana diketahui bahwa belum kembali ke rumah. 1 hari kemudian, tanggal 7 Maret 2025, dari Jakarta melaporkan Polsek Santra, Polres Metro Jakarta Selatan. Dari laporan tersebut, Polsek Santra dan penyelidik Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan melakukan rangkaian kegiatan. Kasus ini menjadi perhatian besar masyarakat, sehingga penting bagi kami untuk menyampaikan informasi yang akurat, terverifikasi dan transparan. Dari laporan yang diterima pihak kepolisian, dilakukan awal dari TKP, minta keterangan beberapa saksi dan persesuaian semua, sehingga penyidik juga melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, baik itu yang dilakukan sampai dengan pelaksanaan penyelidikan di Sukabumi, termasuk kepada keluarga orang tua kandung Ananda AKN di wilayah Batam. Termasuk selain dari pencarian itu, penyelidik juga menggali informasi kepada ayah kandung korban ini yang berada di Lapas Cipinang, melakukan klarifikasi kepada beberapa saksi-saksi dan melakukan pendalaman informasi kepada ayah dari korban. Tidak berhenti di situ, penyelidik bersama Polda Metro Jaya selalu menyampaikan pada saat pelaksanaan rilis di media sosial tentang dugaan anak yang hilang dengan ciri-ciri seorang pria usia berkisar 6 tahun, pakaian yang digunakan terakhir pada saat meninggalkan rumah. Nah, hal ini dilakukan dalam rangkaian penyelidikan setelah diinformasikan ada informasi dari masyarakat. Dari informasi ini, penyelidik melakukan pendalaman pada beberapa saksi-saksi, baik yang berada di TKP, keluarga korban, orang-orang dekat korban, termasuk menganalisa digital komunikasi,
sehingga mengerucut pada satu orang yang diduga, dan ini diamankan oleh penyidik Polres Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan pada saat dilaksanakan pemeriksaan, termasuk pemeriksaan saksi, melakukan pencocokan alat bukti, didapat informasi dari saksi kunci adanya dugaan keterkaitan hilangnya Ananda AKM yang diidentifikasi dilakukan oleh saudara AI. Pendalaman percakapan digital pelapor ataupun yang terduga pelaku, penyidik menemukan adanya indikasi kuat dorongan emosional pelaku. Dari handphone yang diamankan, terlapor secara terang-terangan menuliskan kalimat, gimana caranya gue balas dendam. Gimana caranya gue balas dendam. Ini muncul berulang kali di dalam konteks kemarahan serta rasa sakit hati yang ia tujukan ke pihak tertentu. Dalam proses pemeriksaan oleh penyidik, terlapor memiliki dorongan emosional dan niat untuk melakukan balas dendam. Hal ini diakui oleh tersangka melakukan penculikan terhadap Ananda AKN sampai dengan membawa dari salah satu masjid di wilayah Bintaro, Kecamatan Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Pada saat korban dibawa dalam kondisi menangis yang tidak berhenti, sehingga dibekap hingga meninggal dunia. Setelah korban meninggal, aku membungkus jenazah dengan tas plastik berwarna hitam dan membuang di wilayah Tenjo, tepatnya di Jembatan Cilalai, pada tanggal 9 Maret 2025 pada malam hari, atau 3 hari diketahui AKN hilang. Pada tanggal 20 November 5, informasi masuk, dan ini selalu didalami oleh penyidik barang bukti dan dilaksanakan prarekonstruksi, sehingga penyidik menetapkan seorang tersangka, dan dari hasil pemeriksaan mengakui jenazah dijemput, korban dijemput sampai dengan dibekap, meninggal dunia dan dibuang tanggal 9 Maret 2025. Ini yang kami sampaikan kepada rekan-rekan, termasuk kami baru ingin menyampaikan bahwa kerang yang ditemukan patut kuat sebagai hilang. Untuk kepastian secara scientific investigation akan kita tunggu hasil uji DNA. Kami di sini hari juga Pak Wakapolres Metro Selatan, Kasubit Penmas, ada Pak Kasat Reskrim, Dr. Farah dari Forensik Rumah Sakit Polri, dan Kanit PPA. Nanti mungkin Dr. Farah kami beri waktu untuk menjelaskan bahwa temuan kerangka ini identik seperti apa, karena beliau lah keilmuan expert in areanya adalah Dr. Farah. Silakan dokter. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih Pak Kabid. Mohon izin menyampaikan kami dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Senin tanggal 24 November dini hari ya, jam 00.15, itu kami menerima adanya kiriman dari penyidik Polres Metro. Sesuai dengan SOP yang berlaku di kami, arahan dari pimpinan kami bahwa mereka jenazah dilakukan mereka di
Kemudian hasil pemeriksaan kami menerima 2 buah kantong jenazah. Jadi salah satu itu berisikan ada helai pakaian ya, 1 helai kemeja lengan panjang warna putih dan 1 helai. Kemudian salah satu lagi itu berisikan dari laut kami dapat rangka campur dengan beberapa juga dengan tulang yang dari manusia sendiri. Kemudian dari hasil dari manusia satu itu adalah mongoloid. Kemudian juga dari perkiraan jenis kelamin itu menunjukkan struktur untuk tulang tengkoraknya mengarah jadi kami dibantu oleh dokter gigi Debi ya, rumah gigi ditutang saat ini serah penyidik forensik terhadap tulang yang ditemukan oleh penyelidik. Kepada rekan-rekan sekalian, kami beri waktu untuk mengajukan pertanyaan. Dari Kompas.com mau bertanya, ini ada informasi juga bahwa pelaku ini melakukan tadi ya Pak saat berlangsung gitu, dan itu bagaimana sih Pak kronologisnya, dan tolong dijelaskan mungkin bagaimana lalu motifnya dia bunuh diri itu kenapa. Oke, terima kasih Mas Rizky. Jadi pada saat sudah dilakukan pemeriksaan dan dilakukan gelar perkara terkait tentang terduga ini berarti yang bersangkutan melakukan tindakan pembunuhan terhadap Nanda AKN. Pada saat tempo waktu proses pemeriksaan itu sampai dengan Minggu dini hari. Jadi yang bersangkutan dititipkan di ruangan konseling. Kami luruskan kepada rekan media. Tersangka mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri di ruang konseling. Kenapa? Karena status yang bersangkutan sudah tersangka, besok pagi akan dilakukan pemeriksaan medis. Ataupun penyakit menular, sehingga belum bisa dijadikan satu dengan tahapan lainnya. Nanti secara menjawab pertanyaan Mas Rizky, silakan Dr. Farah juga yang melakukan uji visum et repertum terhadap tersangka yang mengakhiri hidupnya. Silakan dokter. ya, mohon izin kami sampaikan bahwa jenazah atas nama inisial AI ya, laki-laki berusia 49 di instalasi forensik Sakit Polri Kramat Jati pada 23 November 2025 sekitar pukul 11 siang. Kemudian ada perintah untuk dilakukan pemeriksaan luar dari Polres Metro Jakarta Selatan. Pemeriksaan dilakukan pukul 1:25, itu dilakukan oleh rekan saya, Dr. Arfiani, spesialis forensik dan medical. Dari hasil pemeriksaan beliau, itu dapatkan jenazah laki-laki berusia 49 tahun bergolongan darah O. Kemudian ditemukan adanya luka cetekan yang melingkari leher. Itu diduga sesuai dengan pola gambarannya, sesuai dengan kasus gantung. Kemudian tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan lainnya pada permukaan tubuh lainnya. Mungkin itu yang saya sampaikan. Itu ya dari penjelasan Dr. Farah terkait
visum et repertum. Kami warga untuk dilakukan otopsi, tapi pihak belum berkenan. Kita menghormati proses kedukaan dari pihak keluarga. Sebelah kiri, ya silakan, Mas. Dari Pak Aidien, terkait dengan ini bisa dielaborasi lagi. Tadi disebutkan bahwa pelaku ini ada saksi ini yang tertentu ini siapa, dan mungkin bisa dijelaskan lagi terkait dengan latar belakang dari pelaku ini, kenapa latar belakang pelaku dengan pihak tertentu itu, gitu Pak. Kemudian yang kedua Pak, mungkin bisa dijelaskan Pak kronologi bagaimana si korban ini akhirnya bisa ditemukan. Sedikit mungkin Pak, kalau diurusin pakai bahan apa dan kemudian. Terima kasih yang kami hormati Bapak Kabid Polres dan rekan-rekan media semua. Oke, untuk memperjelas bahwa hasil penyelidikan kami berdasarkan alat bukti yang ada, 2 alat bukti yang ada kita menyimpulkan dan sudah kita gelarkan sebagai tersangka. Adapun motifnya yaitu dari komunikasi yang ada, motif dendam pribadi dengan jadi istri tersangka ini bekerja di luar negeri. Nah, akibat bekerja di luar negeri, dari hasil itu muncul adanya dugaan perselingkuhan yang dilakukan oleh istrinya. Nah, di situ ada motif tersendiri terhadap si tersangka ini untuk pembunuhan itu terhadap anak, karena ini ialah anak dari tersangka. Mungkin itu. Untuk kronologi korban ditemukan berdasarkan saksi-saksi kunci yang sudah kita periksa, inisial G, yang mana saksi kunci itu yang diajak oleh untuk mengambil plastik itu. Tapi plastik isi, tapi untuk isinya dia menyatakan bahwa dia tidak tahu, dan disampaikan oleh tersangka bahwa isinya bangkai anjing. Mohon maaf, bangkai anjing gitu. Tapi dia nggak ngecek lagi. Alhamdulillah berkat bantuan dan doa semua dan dibantu oleh dengan K9, unit K9 dari Mabes Polri dan juga dari Polda, kita menemukan adanya kerangka manusia yang diduga korban Alvaro AKN. Pada saat menentukan beli ialah menggunakan celana. Jadi dia menggunakan celananya dia. Celananya dia. Izin aku Adi dari Liputan 6.com, ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, apakah pihak kepolisian akan menyelidiki keterlibatan pihak-pihak lain yang turut membantu atau turut serta untuk menyembunyikan jenazah dari Alvaro ini? Terus yang kedua, apakah benar tersangka ini sempat datang ke Polres untuk berpura-pura cari keberadaan Alvaro gitu, untuk ikut hadir di Polres untuk. Oke, makasih Mas Hadi. Yang pertama saya sampaikan, proses penanganan dilakukan oleh Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan. Tata Jaya terus akan melakukan asistensi pengawasan terhadap perkara ini. Nah, penyelidikan terhadap pihak-pihak lain terus kami akan lakukan, termasuk informasi apapun, apakah ada pihak-pihak lain yang turut serta aksi penculikan sampai mengakibatkan hilangnya nyawa Ananda AKN. Ini terus kami lakukan. Tadi yang kedua, oke, itu yang jelas dari Pak Kasat Reskrim. Ya Mas Adi, untuk tersangka ini sempat memang datang ke Polsek. Untuk datang ke Polsek, jadi memang dari hasil jejak digital yang kita cari handphonenya pun juga, dia juga berusaha untuk mengelabui bahwa dia berusaha untuk mencari anak inisial A ini juga mencari. Nah, itulah kita lakukan pendalaman dan alhamdulillah sudah ada titik terang. Kemarin ada titik terang, lalu kita lakukan pendalaman dan pemeriksaan sampai dengan penetapan
Ya, itu Mas Adi. Oke. Pak, izin kompak. Yang pertama mau tanya soal kapan si tersangka melakukannya itu seperti apa? Karena hasil temuannya mohon maaf sudah tulang belulang gitu ya Pak. Tempo waktunya berapa lama? Ini sudah dilakukan prarekonstruksi oleh penyidik. Diketahui bahwa Ananda AKN tidak kembali ke rumah pada tanggal 6 Maret 2025. Setelah itu, paman dari Ananda AKN berinisial T melaporkan kepada Polsek Pesanggerahan, kakek melaporkan ke Polsek Pesanggerahan. Dilakukan olah TKP terhadap orang-orang yang melihat terakhir Ananda AKN. Nah, pada tanggal 9 Maret, 3 hari setelah Ananda AKN diketahui tidak kembali, itu jenazah sudah dibuang ke Tenjo. Hal tersebut diakui oleh tersangka AI, sehingga pada saat dilakukan prarekonstruksi, korban dibuang dengan menggunakan kantong plastik itu ditemukan. Gitu. Ya. Ditemukan 3 hari setelah 3 hari kan, nah itu ini sempat ditaruh di bagasi depan rumah si tersangka ini. Baru Oke Mas, untuk hasil dari pemeriksaan kami berdasarkan keterangan dari tersangka bahwa jenazah itu kejadian pada saat pembunuhan tanggal 6 Maret 2025 di rumah di daerah Tangerang. Nah setelah itu langsung dibuang ke Tenjo, 3 hari ditaruh di garasi. Jadi ketutupan, ada posisi mobil warna silver. Ini itu di belakang garasi selama 3 hari situ. Dan itu diakui oleh tersangka. Lalu pada tanggal 9 Maret 2025 jenazah itu dibuang menggunakan mobil. Gitu. pelaku sendiri tangkap kapan Pak Gadi? Pelaku sendiri tangkap kapan? Dan di mana lokasinya? Pelaku kita amankan hari Jumat malam. Hari tanggal. Itu kediamannya. Ya. Oke. Ini kan berarti termasuk pembunuhan berencana ya? Memilih lokasi Tenjo itu adalah bagian dari rencananya terduga pelaku AI ini. Terus yang kedua, dengan meninggal diri dari tersangka dilaporkan meninggal Maret 2025. Berarti laporan November 2025 kendalanya apa sih Pak? Kenapa tidak mengerucut dari awal ke AI? Terima kasih Mbak. Ini sudah Bapak Ayas bukan dari bulan Maret sampai dengan juga dengan dibantu dari Polda Metro Jaya, dari Polsek Pesanggerahan. Kita sudah juga melakukan pemeriksaan keterangan saksi lain. Ada kemarin alhamdulillah ada petunjuk satu keterangan bahwa si tersangka AI melakukan Ini saya topik dari CNN mau bertanya, ini kan dari diculiknya itu tanggal 3 dan tanggal 3 dan tanggal 6. Iya, tanggal 6 dia baru diprosesnya. Nah, artinya kan ada jeda selama proses penculikan itu. Apa yang jadi motif si pelaku ini sampai akhirnya membunuh si anak tirinya itu? Apakah ada pemicunya atau seperti apa? Jadi saya ulangi kembali Mas ya. Dan saya itu sudah akumulasi dorongan emosional sehingga bagaimana akan dibekap meninggal dunia. Itulah tadi disampaikan oleh Kasar Reskrim, disimpan sampai 3 hari. Baru di tanggal 9
jenazah ditaruh ke Tenjung. Ya. Itu ledakan jadinya karena tidak ada masyarakat yang lewat di situ. Bagaimana kondisi TKP penemuan mayatnya itu, Pak? Oke. Kenapa kedua itu saya bilang bahwa ada salah satu kerabat dari tersangka ini yang tinggal di sana. Jadi dia sudah bolak-balik, memang kepada tersangka ini sudah bolak-balik untuk ke Tenjung, dan dia tahu lokasi mana yang sepi untuk membuang di sana, dan akhirnya memilih salah satu tempat yang ada di jembatan itu dibuang almarhum, maka dibuang jenazah dalam bentuk plastik itu di bawah jembatan itu. Jadi gini, rekan-rekan. Situasi. Jadi lokasi tempat pembuangan itu adalah tempat pembuangan sampah. Jadi penyelidik dan penyidik tidak berhenti sampai di sini. Pasti besok atau lusa selalu akan membawa K9 untuk mencari lagi beberapa potongan-potongan yang bisa membantu dokter forensik untuk menyatukan suatu kesimpulan. Akhir. Nah. Proses sudah di rumah sakit dan lagi nanti kita akan sampaikan pada rekan hasil uji DNA. Pak, terakhir Pak. Dokter. Terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi dari kondisi tulangnya sih tidak ada ditemukan tanda tulangnya terpotong. Jadi artinya dia memang proses pembusukan tepat di persendiannya. Jadi tidak. Nanti saya terakhir. Bentar. Jadi gini. Sabar. Jadi saya jelaskan kenapa ada dorongan emosional itu sudah akumulasi. Jadi akumulasi tenang. Diduga istrinya memiliki pria idaman lain. Terjawab ya. Terakhir. No. Itu kan saksi kunci, inisial yang harus kerabat dekat. Waktu itu sudah kita lakukan integrasi juga secara awal, tapi memang kecelakaan itu masih belum pas baik menyangkal. Nah, terus kita masih gali-gali dari sekian sudah ada sekitar 20 kurang lebih kita bisa sebagai saksi dan pendalaman paling itu pasti yang menuju pada tersangka ini, dan akhirnya kita lakukan pemeriksaan berjalan lagi, dan alhamdulillah kita bisa menemukan alat bukti dan juga keterangan dari tersangka ini, yang mana dia termasuk juga lokasi dia membuang almarhum. Itu celananya dia maksudnya kok bisa pakai Jadi pada pukul 6 pagi tersangka ini izin untuk jadi seolah dia sudah buang air di celana. Itu pertama dia menggunakan celana pendek yang dibeli oleh penyidik karena tidak boleh menggunakan celana panjang.
Karena celana pendek itu kotor, dia minta untuk diganti dengan celana panjang. Pada saat di ruang komisioning lebih kurang berkisar dari pukul 6.30 sampai dengan 8 atau jam 9 pagi ditemukan oleh rekannya tadi, yaitu inisial G. Melalui saksi kunci dilihat dari pintu dan bilah kaca di tengah, melihat tersangka sudah dalam posisi menghilangkan nyawanya dengan cara gantung diri. Itu rekan ya, saya jawab sebentar. Sekali lagi terima kasih. Pak,